Salam satu pena. Saya dari Ketua Iwo Indonesia Kota Bekasi, New Holland, ingin mengajak diskusi dengan Bapak Dr. Tri Adianto. Maaf, izin Pak, saya mengundang Bapak untuk diskusi sedikit Pak tentang program-program Bapak yang di Kota Bekasi. Siap. Ini maaf. Salam pena juga. Salam sore juga. Ya, ini dari pagi kita Pak, teman-teman. Dari pagi ya? Ya, jam 7 pagi Pak. Tadi ini sedikit Pak, saya mau nanya, visi misi Bapak untuk program Smart City Kota Bekasi bagaimana Pak? Ya, jadi kan kalau terkait dengan visi, itu kan kita udah jelas. Ya, visinya Kota Bekasi ini kan kota yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Ya. Cerdas adalah dalam pengertian bahwa seluruh anak bangsa, ya kita punya target bahwa belajar berusia sampai 12 tahun, ya, sehingga diharapkan kita memiliki IPM lamanya pendidikan tuh 12 tahun. Ya, hari ini baru sekitar 11 sekian tahun lah. Ya, jadi artinya bahwa masih ada target terkait dengan yang harus kita lakukan ya, di dalam rangka untuk mengoptimalisasikan ya, pendidikan yang ada di kita. Kemudian kreatif ya, makanya berbagai hal kegiatan-kegiatan kreatif itu terus kita dorong. Ya, termasuk di dalamnya hari ini kita alhamdulillah mendapatkan bantuan dari Pak Gubernur. Ada yang namanya Gedung Bekasi Creative Center, menjadi salah satu tempat berkumpulnya ya, anak-anak kreatif yang memiliki visi ya terkait dengan kondisi yang ada di Kota Bekasi ini. Dan tentunya kita memberikan satu kesempatan ya, media wadah ya buat anak muda untuk mengeksplor, kemudian menunjukkan jati dirinya ke dalam arah yang lebih positif gitu. Terkait dengan Smart City, kan kita udah punya guidance ya untuk tahapan yang harus kita lakukan tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Tentunya ini ada hambatan sedikit karena kemudian kita menghadapi COVID ya, di mana seluruh konsentrasi kekuatan yang kita miliki ya 2 tahun lamanya kita hanya tidak bisa menyelesaikan terkait dengan visi di bidang Smart City yang ada. Itu tindakan Bapak, apa saran-saran Bapak untuk dalam ekonomi ini gitu ya Pak? Jadi memang kan digitalisasi bukan sudah menjadi kebutuhan, ya, sudah menjadi fenomena bahwa dalam setiap kehidupan itu ya kita tidak bisa terlepas dari dari dunia digital yang ada. Tetapi tentunya tetap kita kombinasikan bahwa dengan adanya generasi 5.0 ya, bahwa pada akhirnya digitalisasi itu tergantung pada man behind the gun ya, orang yang kemudian mengoperasionalkannya. Oleh karena itu hari ini kita terus melakukan edukasi literasi terhadap seluruh komponen warga masyarakat ya, tidak saja di dunia ekonomi kerakyatan tetapi juga industri ya. Hari ini ada kegiatan bagaimana kita mencoba meningkatkan kemampuan para lembaga pendidikan non formal kita ya, kalau kemudian mereka juga bisa mampu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan GNIK ya, Generasi Nasional Indonesia Kompeten misalnya, yang menyiapkan tidak saja perangkatnya tetapi juga non infrastrukturnya ya. Jadi kita siapkan juga bagaimana kearifan lokal itu mampu juga masuk di dalam dunia pendidikan yang ada ya. Kita punya SMK-SMK yang kemudian hari ini mereka tidak memiliki cukup ya untuk melakukan kegiatan yang sifatnya praktek. Nah, ini kan perlu dunia pemagangan. Nah, dengan GNIK inilah kemudian kita harapkan ya ada kolaborasi antara pengusaha, antara dunia usaha, ya antara dunia pendidikan dan kemudian pemerintah, termasuk di dalamnya stakeholdernya yaitu LSM dengan pers ya. Karena itu tadi link and match pembangunan itu adalah pentahelix ya. Ya, bagaimana kemarin kita sudah meluncing misalnya terkait dengan pengumpulan sampah melalui Dropbox ya. Sampah berubah menjadi emas ya, jadi orang bawa anak-anak murid bawa sampah memasukkan ke dalam Dropbox, kemudian ada carriage-nya, kemudian langsung bisa dilakukan dengan menggunakan HP dan sebagainya. Jadi sesuatu yang memang harus sudah kita mulai digitalisasi. Tetapi itu nggak bisa sendiri-sendiri, karena kemudian ada keterlibatan Rotary, ada keterlibatan dari penggiat
cinta lingkungan, ada penggiat dari bank sampah yang ada. Itulah kolaborasi yang terus kita optimalisasikan ya di dalam rangka untuk kita mengarah kepada dunia digitalisasi. Termasuk di dalamnya kita beberapa yang hari ini kita terus lakukan adalah dengan menggunakan misalnya membayar retribusi untuk pasar. Nah, itu sedang kita lagi kita uji cobakan. Kemudian yang sudah menjadi amanah BPK misalnya, bahwa kita juga harus sudah mulai melakukan perubahan terkait dengan pengambilan retribusi sampah. Nah ini juga saya kira menjadi satu solusi ya buat, karena yang namanya smart city itu kan ya smart terkait dengan kehidupan, smart terhadap lingkungan, smart terhadap governance ataupun terkait dengan apa namanya pelayanan kependudukan dan lain sebagainya. Kita udah punya e-open. Ya, bentar lagi kita akan launching yang namanya Happy, program Happy, ada program ngelayat. Nah, itu adalah merupakan salah satu bagaimana masyarakat semakin mudah untuk interaksi antara pemerintah dengan warganya terkait dengan pelayanan yang diharapkan masyarakat. Itu terkait dengan program keekonomian ya Pak. Tapi kalau untuk saya dengarkan teman-teman ini di warga Bekasi itu sangat senang dengan KIS PIB, program kesehatan Bapak. Ini bagaimana saran-saran Bapak untuk KIS PIB ini Pak? KIS PIB ini kan kita sudah hampir 96%. Ya, masyarakat yang sudah tercover ya, universal health coverage ya. Jadi dan itu sudah terbagi mana yang dibayari oleh secara BPJS Mandiri, BPJS kemudian dibayar oleh perusahaan, kemudian BPJS yang kemudian diberikan oleh pemerintah bagi warga masyarakat yang tidak mampu sebetulnya. Ya oleh karena itu di dalam itulah nuansa gotong royong ya, bahwa yang namanya asuransi itu ada satu subsidi silang ya antara yang mampu dengan yang tidak. Nah oleh karena itu seperti ini juga subsidi. Ada yang dibayarin melalui dana APBN, ada yang dibantu oleh dana APBD provinsi, dan kemudian ada yang dibiayai oleh APBD kota. Kota kita menyiapkan hampir 120 miliar. Ya. Kemudian untuk yang provinsi itu sekitar 90 miliar. Kemudian APBD APBN kurang lebih kalau nggak salah sekitar 100-an lebih miliar lah ya. Artinya itulah kolaborasi dalam rangka untuk membangun ya bahwa setiap warga masyarakat yang ada di Kota Bekasi tercover. Dan itu bisa berobat di mana saja di seluruh Indonesia. Ya termasuk ya BPJS Kota Bekasi ini sudah bekerjasama dengan 34 rumah sakit dan klinik yang ada di swasta yang ada di Kota Bekasi. Jadi saya kira tidak perlu juga untuk khawatir ya kalau ternyata dengan BPJS nggak bisa di swasta. Oh bisa juga, ya bisa di Hermina, bisa di rumah sakit yang sudah tertunjuk, ya mitra dan lain sebagainya. Ya. Nah, tetapi memang untuk vaskesnya itu biasanya dilakukan di rumah sakit puskesmas yang sudah ada kita tunjuk. Ya, termasuk juga rumah sakit tipe D kita, rumah sakit tipe B, Casbula. Saya kira itulah upaya yang hari ini kita lakukan. Terus ini ke depannya Pak, kan Bapak masih untuk masa ke depan kan Pak? Program apa lagi Pak yang Bapak bikin untuk Kota Bekasi lebih keren? Saya kira adalah bagaimana membuat, ada yang disebut sebetulnya indeks kebahagiaan, ya happiness index. Ya, jadi bagaimana membuat warga masyarakat menjadi bahagia. Nah ini sekarang saya sedang coba misalnya dengan menyiapkan bis gratis untuk jalan-jalan di dalam kota. Nah, ternyata sambutannya luar biasa. Jadi warga masyarakat tuh merasa bahagia kalau dia jalan-jalan. Nah, jadi, kedua adalah orang jalan-jalan itu butuh ruang. Nah, makanya kita lagi menciptakan ruang-ruang terbuka yang kemudian mereka bisa melakukan kegiatan untuk bisa berinteraksi. Ya, kita lagi mengoptimalisasikan taman-taman yang kita miliki, baik itu ada yang di perumahan maupun yang ada di tingkat kota. Kita bangun nih taman-taman kita, termasuk yang kita akan coba membangun taman di bawah misalnya jalan tol Becakayu. Kalau hari ini kita lihat berantakan, ya ke depan kita coba itu menjadi tempat lebih bagus lagi, menjadi tempat orang nongkrong, kita nikmati tuh sungai-sungai kita. Ya karena kita sebetulnya harus bersyukur ya Kota Bekasi ini yang tadinya jadi hambatan, sungai itu yang kemudian menghambat pola pergerakan kita dari utara ke selatan gitu kan. Nah, hari ini harusnya kita optimalisasikan.
kita jaga sungai-sungai kita menjadi sungai-sungai yang bersih, kemudian bisa dinikmati sehingga nanti akan bisa memberikan nilai tambah buat kita. Nah, jadi bagaimana sekarang membuat masyarakat itu menjadi bahagia dan membuat ruang-ruang yang semakin banyak lagi mereka untuk bisa interaksi. Makanya ada yang disebut sebagai program saving land. Jadi saving land itu pemerintah memberi tanah terutama di daerah-daerah perkampungan. Ya, kalau di daerah perumahan kan mereka udah ada pasos-pasum. Tapi kalau yang di perkampungan kan mereka nggak punya pasos-pasum. Saya beberapa kali hadir melihat sendiri ya bagaimana warga masyarakat kalau mau ngadain mantu, keriaan dan sebagainya, ya hanya punya lahan sedikit, semuanya di situ dipakai tuh. Keriaan di situ, olahraga di situ, arisan di situ, sunatan di situ. Ya. Nah inilah nanti tanah ini kita beli, kita serahkan kemudian penggunaannya kepada warga sekitar. Jadi tidak ada lagi nanti orang kampung yang kemudian tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa melakukan aktivitas. Dan itu sangat perlu sekali karena di samping dengan adanya lahan seperti itu kan ada lahan terbuka mereka untuk bisa menghirup udara. Ya, jadi artinya ya kita juga cukup apresiasi ya hari-hari ini yang namanya alun-alun Kota Bekasi setiap malam itu luar biasa pengunjungnya. Ya, jadi ini menandakan bahwa warga masyarakat butuh terkait dengan ruang hiburan, ruang terbuka, hiburan yang membuat mereka bisa bersilaturahmi ya dengan warganya. Terus ini terakhir Pak, bagaimana kedepannya untuk teman-teman ormas yang sebagai kontrol sosial dan media-media LSM ini Pak? Nah, saya kira kan kita yang sudah sampaikan program saya adalah pembangunan pentahelix. Pentahelix ini di mana di pemerintah, para pengusaha, ya, kemudian juga dunia pendidikan, LSM, pers, media itu saya kira harus menjadi satu ikatan batin yang kuat gitu. Bahwa kita bukan sebagai objek tetapi juga subjek. Kita bukan sebagai penonton tapi juga sebagai penggerak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kalau ini ikatan yang kuat dan kemudian kita bisa berkolaborasi, itu saya kira menjadi salah satu kekuatan yang kita miliki. Ya, karena membangun kota ini tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi secara komprehensif, secara menyeluruh, dan itu membutuhkan effort, ya, membutuhkan dukungan dari seluruh pihak. Ya. Jadi artinya bahwa kita bangun bersama-sama kota yang kita cintai sehingga visi Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan, dan insya Allah Kota Bekasi tambah keren. Saya kira bisa kita wujudkan. Oke, makasih Pak. Pada hari ini minta waktunya. Sukses dan mohon maaf karena memang hari ini ternyata tadi pagi-pagi harus takjiah dulu. Ya, jadi makasih sekali lagi Pak. Terlambat. Telah menerima kita untuk podcastnya. Oke. Ya. Kapan-kapan boleh kita gabung lagi. Siap Pak. Makasih.